Shalom semuanya. Kalian diberkati dengan luar biasa. Siapa yang diberkati dengan PW Team, semuanya Tuhan berikan hari ini, semuanya menyegarkan kita. Amin. Amin. Saya percaya, saya mau hari ini mau welcome dulu begitu banyak teman-teman di sini gitu ya. Anak mungkin yang wajah-wajah baru. Thank you for coming for my friend. Banyak banget. Ci Elis, Mingce, semuanya sama teman-teman semua. Mari mana di mana nih? Oke. Thank you. I just feel the warmth ya. Satu kehangatan untuk kita bisa saling di sini bisa celebrate. Ya, percaya welcome to House of Healing. Amin. Saya percaya House of Healing adalah sesuatu hal yang luar biasa yang kita saat ini terima dari Kristus. Amin. Dari Tuhan kita. Suara saya oke ya? Saya mau welcome untuk beberapa juga yang udah lama, yang mungkin udah gak datang. Welcome back. And also I'm blessed to see many children. Amin. Dan many more children. Yang mau punya anak angkat tangan. Atau gak usah angkat tangan gak apa-apa. Tapi saya percaya di rumah Tuhan akan ada, oh jangan please jangan. Ya, takutnya pasangan kita yang angkat, kita yang gak angkat gitu kan. Ntar bahaya gitu. Tapi poinnya adalah I'm blessed to see many people are diberkati dengan anak-anak ya. Saya ngelihat tadi di sini anak-anak, Tuhan ingatkan saya begitu banyak. Hari ini saya mau share sedikit ya mengenai bagaimana Tuhan itu benar-benar menuntun pelayanan rumah Tuhan ya. This is the church of God ya. Ini adalah rumah Tuhan, gereja Tuhan di mana tidak ada satupun kuasa yang bisa menghancurkan kuasa daripada Tuhan kita. Amin. Amin. Dan saya melihat begitu banyak tadi diingatkan Tuhan, Dia udah pimpin kita. Kalau kalian mungkin akan bosen dengerin saya punya cerita ya, bagaimana Tuhan memimpin, tapi saya mau lihat Tuhan itu dipermuliakan, di mana anak-anak di sini, orang-orang di sini semuanya mengalami pertumbuhan. Katakan amin. Pagi ini kalian mau mengalami pertumbuhan. Amin. Semuanya mau mengalami pertumbuhan. Saya pun mau mengalami pertumbuhan. Hari ini saya bukan khotbah mengenai, oh iya Cilita, HOH. Karena ada HOH, kita yang House of Healing, kita khotbah hari ini mengenai uang gitu ya. No, bukan untuk HOH, tapi untuk ourselves. Untuk saya, katakan untuk saya. Amin. Nah saya hari ini mau sharing ya, tapi sebelum saya sharing, saya juga gak tahu mau yang mana. Saya ada notes-nya. Tapi notes itu sangat tidak bagus kalau udah ada mau khotbah itu kenapa jadi jelek banget gitu. Catatan itu jadi jelek banget. Karena begitu banyak Tuhan berbicara. Bahkan sebelum saya naik aja saya percaya Tuhan udah berbicara sama kalian. Amin. Tuhan udah berbicara. Menguatkan semua yang letih lesu diberikan satu istirahat. Yang mungkin hatinya hancur. Hari ini waktu sebelum saya khotbah pun kalian sudah diminister, sudah dilayani oleh Tuhan. Jadi ngeliat saya punya notes itu gak ada bagusnya gitu. Saya juga gak tahu kadang-kadang apa yang mau saya sharing karena so much. Jadi kalau orang khotbah di sini gak mungkin gak ada yang namanya materi. Ya, karena kenapa? Pasti ada materi. Karena Tuhan selalu berbicara. Kalau dibilang katanya, oh kalau namanya lagi berdoa mungkin Tuhan gak jawab. Tuhan jawab banyak. Tapi kita ngomong lebih banyak lagi kadang-kadang daripada Tuhan. Iya kan? Sehingga waktu Tuhan mau ngomong, kita udah ngomong duluan gitu ya. Saya kata di sini challenge untuk ke kiri dan ke kanan. Saya percaya kalian sangat secure, ya, sangat secure. Saya ngeliat ke sini, yang sono nggak usah terlalu, jangan kepahitan, Masa cuma gara-gara orang khotbah ke sini kamu kepahitan, aduh, gitu ya. Kalau di sini ngomong, yang di sini puji Tuhan, lagi nggak diliatin. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk, saya udah siap-siap nih. Saya ntar lemparin satu-satu. Kalian ya, jadi saya percaya di sini kita akan menikmati. Saya tahu House of Healing ini banyak sekali kekurangan. Betul? Banyak kekurangan kalau kalian lihat di sini mungkin nggak terlalu banyak sampai semuanya penuh. Karena kita hari ini tadi ada anak-anak, betul? Ada anak-anak di Fun Church. Terus juga kita ada youth. Youth itu namanya Love. Wah keren banget. Kita baru relaunching namanya Lost and Found. Ya. Where everyone is lost already found in Jesus Christ. Amin. Nah mereka mungkin umur dari 15-an ya. Betul ya? SMA ya. Dari SMA sampai
pokoknya Maranatha. Enggak. Dari 15 sampai anak-anak anak-anak saya juga di situ ya. Tapi kalau misalnya lagi pelayanan di sini, nah tapi mereka sampai yang kuliah. Nah nanti kita akan launch juga yang single, jomblo. Katakan amin yang jomblo. Oh dikit ya di sini yang jomblo ya. Yang jomblo mesti diadakan satu acara, saya bilang. Masa jomblo diem aja gitu. Kalau jomblo diem aja gitu ya, ya Tuhan gak mungkin tiba-tiba boom ada orang gitu di depan kalian gitu, cowok atau cewek. Wah inilah suamimu gitu kan gak mungkin ya kan. Harus ada di sini gereja menjadi wadah, percaya amin. Jadi kita bisa benar menjadi wadah. Saya dulu ketemu sama suami saya, kalian udah tahu pasti. Itu di gereja. Saya anak dugem tapi saya gak ketemu suami saya. Puji nama Tuhan, bukan di tempat dugem. Oke? Ya puji Tuhan. Ya kan? Saya gereja udah bertobat waktu itu bro. Saya udah bertobat. Udah gitu karena mungkin, saya suka bercanda ya. Mungkin udah gak ada orang lagi, cewek sedikit. Jadi ya cuma pilihannya sedikit segitu-gitu aja. Tapi saya mau katakan bahwa kita itu gak apa-apa kalau kalian gak usah merasa bersalah. Kalau kalian ketemu suami atau istri kalian bukan di gereja. Jangan abis ini berantem. Oke? Jangan berantem. Jadi it's okay gitu ya. Dimanapun. Tapi saya percaya di rumah Tuhan. Waktu kita bersama-sama bertumbuh ya. Kalau kita ada di rumah Tuhan itu indah saudara. Ya. Pasti banyak yang namanya challenge. Tantangan. Tapi di dalam Tuhan itu kita bisa yang namanya saling dibina. Saling dibentuk. Suami dan istri itu adalah paling perlu dibentuk. Siapa yang bilang, wah kamu ini salah ini nih. Saya sebagai puji Tuhan saya sekarang maksudnya diberikan satu posisi. Maksudnya untuk bisa membantu suami saya melit gereja ini. Ya bukan karena saya lebih baik dari kalian. Amin. Karena saya takut kalau dibilang lebih baik dari kalian, kalian pasti ketemu. Baru saya di sini 5 menit aja kalian udah tahu jeleknya saya. Bawel gitu kan. Ya kan. Kepo gitu kan, nggak berhenti, nah, itu udah pasti. Tapi saya puji Tuhan, saya di sini maksudnya gini, kita lead bareng-bareng grow up, kita semua dibentuk. Saya bilang sama Tuhan saya bentuk saya Tuhan, karena saya nggak tahu kelemahan saya. Saya punya blind spots banyak saudara. Suami saya apalagi mana dia kan nggak ada di situ kan? Dia pasti banyak, dia lebih banyak lagi dari saya blind spotnya. Oh dia ada di sana, dia sampai ngangkat tangan gini loh, takut gitu dibilang katanya nggak ada. Dia banyak blind spot saya juga. Makanya kita perlu suami dan istri. Nih dengerin baik-baik suami dan istri. Jangan saling menundukkan diri. Jangan cuma bilang, oh lu di sini nih salfoknya banyak ya. Ada kaca di sini, susah banget gitu saya khotbah di sini. Masa saya begini gitu ya, suruh cekin rambut gitu bener apa enggak? Enggak penting. Sorry maaf. Yang desainer sorry maaf. Oke. Tadi kemana? Suami istri, ya kan? Saling penundukan diri. Do you know it is very important. Suami dan istri, nggak usah kalau lagi ribut ngomongin ayat. Itu udah bad idea. Lu ngomongin ayat abis pokoknya. Tidur di luar deh lo, 2 hari. Ini ngomongin ayat, ya kan? Suami saya aja pendeta, nggak pernah ngomongin ayat. Dia perlu ngomongin ayat sekali mungkin. Abis itu dia bilang tobat saya. Nggak bakalan gue ngomongin ayat lagi. Lo bener kan? Ya kan? So it's very important udah. Kita suami dan istri it's very important for us to humble ourselves. Itu ada firmannya juga. Jangan cuma yang dibikin pakainya tau nggak? Tunduk istri. Istrinya bilang, "Oh lu juga sayang lu sama gue lu, kalau nggak sayang lu ini." Pakai ayat untuk menjadi senjata. Ya. Banyak banget yang saya mau ngomong sebenarnya ya kan? Banyak, makanya kalau nanti ngobrol gitu sama saya, kita bisa ambil waktu gitu ya. It's so good to speak, to talk about God. Ya, kita sharing tentang Tuhan. Pagi ini saya bilang, saya mau sharing mengenai, saya minta izin dari suami saya mau ngomong ini ya. Saya bilang, saya berasa Tuhan udah memberikan saya hati di mana untuk ngomongin mengenai keuangan. Siapa di sini yang pernah mengalami kesulitan keuangan? Ya, amin. Kalau saya bilang, siapa yang pernah bangkrut? Nggak ada yang mau angkat tangan, ya kan? Nggak ada yang mau angkat tangan. Nggak bangkrut lah. Bangkrut itu hanya temporary posisi. Oke? So but poverty, suatu yang namanya, kemiskinan itu, ya, suka kadang-kadang ada di otak kita. Kita bisa banyak duit.
Kita bisa banyak harta, kita berlimpah. Tapi punya mentalitas di mana kita itu selalu kekurangan. Ya, itu saya. Saya tahu saya punya kelemahan di dalam hal itu. Saya nggak tahu ya, emak-emak ya biasanya penyakit emak-emak ini. Tapi nggak tahu, mungkin nggak juga. Ya sorry kalau yang emak-emak. Tapi saya sering gitu mikirin untuk bulanan, ya kan. Bulanan, kata Tuhan katanya, kau jangan takut hidup sehari untuk sehari. Kata saya bilang, mana mungkin Tuhan, sehari untuk sehari. Kita bayar aja untuk namanya listrik aja nggak bisa bayar, misalnya ya nggak bisa, bayarnya mesti beberapa hari gitu, nggak mungkin sehari demi sehari gitu. Tapi poin Tuhan katakan, firman Tuhan di situ, di mana kita mesti belajar untuk tidak khawatir apapun yang akan kita perlukan. Di sini saya bareng-bareng dulu ya, jangan ditimpukin batu abis ini saya, ya, karena saya ingin membangun kalian. I want to build you up as God building me up. Amin. Saya mau membangun kalian di mana Tuhan itu telah membangun juga banyak hal dalam kehidupan saya. Let's do it together. Ya. Apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya percaya kita semua juga akan dinyatakan. Mungkin kalian pun sudah dinyatakan. Sudah dalam mengalami proses dan proses. Ya, saya nggak bilang kalian itu saya selalu di depan kalian. Let's do it together ya. Jadi dibilang namanya prosperity, satu kesejahteraan. Tuhan itu mau kita sejahtera, saudara. Amin. Kalian boleh lo ngomong amin di sini. Kalian itu, Tuhan itu mau kalian sejahtera. Amin. Kalau kalian nggak mau amin, biar ke saya aminnya, berkatnya. Ya, dimana Tuhan itu dia mati di kayu salib. Ya, dia menjadi miskin. Ya, miskin supaya kita menjadi kaya. Kalau firmannya itu kayaknya aminnya cepet. Kita ingat, nempel. Tuhan kan udah jadi miskin supaya saya jadi kaya. Kalian tahu Tuhan itu mati dia supaya kita menjadi kaya. So he has a purpose. Dia punya tujuan. Nah kita pun bersama-sama dengan Kristus. Waktu kita diberkati kita punya tujuan loh saudara. Kita punya tujuan. We are blessed. Kita diberkati untuk satu tujuan. To bless others. Amin. Kenapa mesti capek-capek dari tempat yang sebelumnya terus kita pindah ke sini? Ya. Kalau kalian tahu mungkin udah banyak kita sharing ya. Kita sebenarnya ngapain pindah? The best yang paling aman buat saya itu adalah diem. Kita semua secara gereja itu diem di Sampurna. Oh, enak banget loh. Tiap minggu pasti beres, ya kan? Kita nggak bakalan pusingin fundraising lah. Nggak mungkin pusingin yang namanya building lah. Ngurusin itu, desain itu pusing nggak? Pusing nggak? Pusing, apalagi yang ngebangun. 2 kali double pusing. Apalagi yang finance. Enggak. Yang finance Tuhan. Oke? What I'm saying is here. Ya. Kita itu nggak pusing dulu di Sampurna. Kenapa kita mesti pindah ke sini? Karena hati Tuhan mau anak-anaknya punya tempat yang semi permanen dalam artian kita punya base camp. Ini adalah satu level di mana Tuhan mau kita ada tempat bersama-sama. Hari Sabtu kah, hari Rabu kah, kita bisa. Ada yang mau konseling kah, kita gak perlu lari lagi ke rumah-rumah orang ataupun ke kafe-kafe hanya untuk konseling. Kita ada tempatnya di sini. Ada sekarang. Memang very limited. Terus udah gitu kita kan juga punya visi yang Tuhan taruh adalah untuk memberkati lebih banyak orang. If you want more people, kalian pasti perlu tempat yang lebih besar lagi. Amin. Kalian mau anak-anak kalian, kita semuanya bukan hanya anak-anak, kita semua punya tempat yang nyaman. Nyaman itu relatif, Cilita, Pastor Lita, betul. Tapi gak mungkin juga kita ngemper di pinggir jalan terus udah gitu Ko Yudinya khotbah di pinggir, ya kan? Gak mungkin gitu lah. I believe God has a purpose. Ya, dia punya visi saudara. Tuhan itu punya visi yang diberikan kepada kita. Kalau kalian bilang, kalau saya bilang, Pastor Yudi kalau ngomong saya punya visi, dia tahu dia punya visi dari Tuhan. The vision comes from the Lord. It's not from human. Bukan dari manusia. Amin. So hari ini kita buka mengenai prosperity. Prosperity itu adalah about siapa yang kamu punya,
bukan apa yang kalian punya. It is not about what you have. Apakah kalian punya berapa company, perusahaan, apakah berapa mobil yang kalian punya, berapa deposito yang kalian punya. It's not about that. It's about who you have. Amin. Kalau kita punya Yesus, then you're prosperous. Oke? Ada waktunya, saya mau sharing sedikit ya. Ada waktunya di mana saya waktu itu pernah sharing juga di sini. Saya pernah mengalami yang namanya financial problem crisis. Di mana saya sampai mau bayar listrik aja itu struggle. And I said to God, ini udah gak bener. Dengan caranya saya ya. Tuhan, ini udah gak bener Tuhan. Mungkin ngomongnya bukan sama Tuhan, ngomongnya sama suami dulu kan. Lu udah gak bener ini kayak gini gitu kan. Ya kan? Wah, kita ribut banyak, almost every day. Ya, jadi problemnya kalau nggak ada duit, nggak usah nyari-nyari problem, pasti berantem. Pasti, udah nggak perlu diprofesi, nggak perlu didoain, pasti berantem. Ya, I guarantee that, gitu lah. Tapi Tuhan itu bukan rencana Tuhan untuk tidak memberkati kita. Amin. So God wants me to be blessed. Nah, problemnya biasanya adalah pastinya nggak mungkin di Tuhan dong, ya kan? Cuma kan kita kan biasa lah ya. Demennya itu ngatain Tuhan, nyalain Tuhan. Padahal untuk apa? Untuk keputusan yang kita ambil sendiri. Keputusan kita ambil, tapi ntar blame-nya kasih ke Tuhan. Itu manusia, biasa gitu lah. Ya, tapi puji nama Tuhan, Tuhan itu sabar. Katakan amin. Ya, manusia mungkin tidak sabar, tapi Tuhan itu sabar saudara. Dia tuh sabar melihat kehancuran kita. Dia bisa sabar untuk bisa gak apa-apa let you suffer for a while. Let you downgrade for a while. It's okay to hurt for a while, kata Tuhan. Untuk kita bisa lebih banyak lagi mengalami prosperity, kesejahteraan. Siapa yang percaya Tuhan bisa melihat ke depan? Kalian bisa ngeliat besok? Gak bisa, you don't know. You don't know. Oke, kita gak tahu bagaimana ke depannya kita. Besok aja kejadian kita gak tahu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu. So, kalau kita tahu Tuhan itu maha tahu dan dia maha kasih kepada kita. Dia sayang kepada kita. So many times banyak waktu kita adalah untuk menyerahkan kehidupan kita kepada dia. Terutama dalam hal keuangan. Kenapa? Karena keuangan itu adalah hal yang terkecil. Nanti saya kasih ayatnya. Oke? Jadi prosperity itu apa sih? Prosperity bukan berapa banyak yang kalian punya. Tetapi of course pasti involve money. Pasti ini akan ngomongin masalah keuangan. Kita gak mungkin bisa mengalami yang namanya berkat berlimpah secara sejahtera tapi kita gak punya uang. Kenapa? Karena zaman sekarang kalian apa-apa bayar pakai uang, betul ya? Gak mungkin kan kalian gitu ya, beli apa gitu terus bayar pakai pisang. Atau daun pisang di rumah gitu kan. Oh ya nggak apa-apa. Misalnya, misalnya di sini kontraktornya gitu kan. Oh ya saya besok for the rest of my life seumur hidup saya akan masakin deh gitu untuk kontraktornya. Tapi nggak usah dibayar ya. Nggak mungkin bisa. Seenak-enaknya saya punya masakan. Kata suami saya katanya makanan saya enak. Ya kan? Itu nggak mungkin. It's the system of the world. Kita itu punya mesti bayar pakai yang namanya uang. Mesti bayar namanya pakai kredit card dan segala macamnya. Tapi puji Tuhan, kita itu di sini tuh we know gitu ya. Kalau kita itu di sini tuh bukan karena duit itu memang harus ada involve, harus ada. Kita pasti diberkati salah satunya dengan keuangan. Katakan amin dong. Keuangan tuh amin. Karena uang itu kita bisa memakai untuk keperluan kita, juga untuk orang-orang yang perlu untuk pertolongan. Ya? Oke? Nggak ada amin ya? Amin. Kita buka firman-nya ya. 2 Korintus 8 ayat 9 sampai 11. Dia itu yang tadi ya, dibilang karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Ini ayatnya yang tadi. Meskipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Tuhan tuh kaya, tapi dia mau jadi miskin. Bukan karena dia miskin, ya udah jadi miskin untuk menebus kita. Enggak, dia tuh kaya, dia tuh di sorga, empunya segalanya. Tapi dia mau turun ke dunia untuk menebus kalian semua plus dia menjadi miskin.
supaya kita menjadi kaya. Itu luar biasa saudara. Ya, amin. Ayat 10, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. 11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Waktu saya baca ini konteksnya itu ya. Ini di Korintus, itu Paulus. Ini dia ngomong sama gereja di Korintus. Kalian sudah mulai, udah sejak tahun lalu nih memulai melaksanakannya, itu pemberian segala macam. Dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Jadi ini Paulus, saya bilang sama suami saya, Paulus tuh hebat banget ya. Dia tuh, dia bisa ngomong sama jemaat, dia bilang, kamu tuh udah mulai lo dulu. Sudah mulai giving dulu tahun lalu, dari tahun lalu kamu bereskan sampai nanti, sampai selesai. Menurut saya itu adalah satu boldness ya. Kalian di sini jangan takut, saya nggak ini, tapi biarlah saya mau melihat kalau di sini saya mau bukakan bahwa Paulus itu punya purpose. Kalau orang punya visi, berjalan, dia tahu apa yang dia lakukan. Amin. House of Healing, emang buat apa? By the way, saya mau satu kesaksian kemarin, minggu lalu sudah mulai banyak orang yang mengalami kesembuhan. Ya, ini bukan gimmick, bukan. And I don't want to, saya bukan mau bilang ini sebagai gimmick, tapi saya mau mengangkat iman kalian loh. Iman kalian dibangun, hayo dibangun. Kalian tahu nggak yang sakit itu Tuhan sembuhkan? Kalian tahu yang sakit kemarin mulai di sini main drum, anak kecil si Roko apa Dawson? Roko ya, Roko. Dia bilang, Mami tadi tummy saya sakit, waktu main dia mulai nggak sakit. It's not about, siapa, no, it's Jesus. Ya, Tuhan begitu care-nya sama semua yang ada di sini. Apa sakit kalian? Karena dia tahu, dia mau menyembuhkan. Kenapa? Karena itu udah dibayar di kayu salib. It is finished and it's paid all. Dibayar semuanya di kayu salib. Jadi kita tahu apa yang Tuhan bayar, kalian bisa klaim bahwa Tuhan, saya kalau misalnya di sini ada yang sakit saat ini bahkan kita bilang Tuhan saya nggak mau lagi sakit. Saya mau sembuh Tuhan, karena Engkau sudah bayar. Amin. Kalau ada yang sakit di sini kita saat ini bisa ambil, kita bisa taruh tangan di dada kita saat ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan percaya tubuh ini kudus, tubuh ini sehat dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Aku telah menjadi sembuh, aku telah disembuhkan. In Jesus name, amin. Teman-teman, saya mau kita belajar untuk dengan satu revelation ya. Kalian gak klaim-klaim asal klaim. Kalian tahu kalian itu dibayar oleh Yesus. Kalau ada yang sakit, larinya ke Tuhan. And you are healed. Jadi kesembuhan itu sudah ada di dalam tubuh kita, saudara. Cuma kita perlu mengingatkan. Kenapa? Karena kita hidup dengan panca indera kita. Kadang-kadang kita lupa. Kalau sakit, ya, saya mau ngomongin masalah sakit. Kalau sakit, kita pasti nomor satu fokus diri kita sendiri. Nggak mungkin kita pikirin mertua kita lah, kita pikirin anak di pinggir jalan lah, come on. Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Kita pasti mikir kenapa gue sakit, betul? Kita pasti mikir kenapa ya gue nggak sakit, kenapa ya gue sakit. Saya by the way beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya kan ada operasi mata ya. Itu saya tuh sekarang dalam penyembuhan. Oke, jadi minta maaf kalau yang tadi gini-gini sama saya mungkin nggak ngeh. Jangan sakit hati lagi di sini, oke, please. Saya cuma mau bilangin kadang-kadang it's blur gitu loh. Aku nggak tahu dari jauh itu siapa gitu, ya. Tapi saya mau tahu ya, saya mau bilangin aja, saya mata aja belum 100% aja, ya. Itu saya tuh di pikiran saya banyak banget. Udah gitu kan, saya kan suami saya juga udah operasi. Jadi saya compare dong dengan dia punya recovery, ya dong. Ya dong, gue 30, lu 60, gue 30 kapan nih gitu, misalnya gitu ya. Tapi saya mikir gini, kok dia kayak cepet banget ya? Kok dia gak pernah komplain ya gitu ya. Terus singkat cerita saya ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata dia juga sebenarnya blur gitu. Dia juga mengalami yang sama blur gitu ya. Terus aku bilang, kok lu gak ngomong sih waktu gue nanya dulu waktu belum saya dioperasi. Kok kamu gak ngomong sih dikit blur apa gitu. Enggak, dia ngomong apa? Udah fokus. Udah selesai.
Wow, dia tuh fokusnya cepet banget loh. Seminggu kali aku pikir gitu kan. Saya nih udah hampir sebulan. Saya masih kadang-kadang ngeliat orang blur. Sampai saya datang ke dokternya, saya tuh banyak komplain. Aduh dok, kok saya gini-gini. Karena saya takut sekali, terus terang. Saya takut loh. Takut ini gak balik gitu loh. Ini blur terus gue seumur hidup, gimana ceritanya gitu kan. Nggak, ini karena ini. Oke, singkat cerita ya. Tadi saya mau ngomong, kalau kita sakit, kita selalu ke diri kita sendiri. Kita pasti fokus ke diri kita sendiri. What's the problem with me? Kok orang lain bisa sembuh, ya kan? Kenapa orang lain itu lebih baik dari saya nggak diberkatin, kurang, apapun itu. Sakit gigi aja, lu orang pasti pikirin seharian, ya. Tumbuh uban gitu kan, enggak sih, enggak. Cuma apapun itu kita kadang-kadang, ya kalau yang cewek gitu, kok kenapa ini kayaknya dulu nggak turun, kenapa sekarang agak turun gitu kan. Ya kan? Itu semua itu kita tuh fokus ke diri kita sendiri gitu. Jadi nggak mungkin. Kenapa Tuhan mau memberkati kita dengan kesehatan? Dia udah bayar. Dia bayar, dia begitu sayang sama kalian. Saya wanna say ya, jadi kalau Tuhan itu mati pertama buat forgiveness of sins. Untuk pengampunan dosa kalian. Kalian gak perlu lagi hidup di bawah kutuk. Kutuk itu termasuk salah satunya adalah sakit penyakit. Jadi semua yang mengalami sakit penyakit. Under my voice now, anak-anak kalian ada yang sakit, berdoa, percaya. Bukan klaim-klaim dengan cacian dan makian. Tapi lihat kepada Yesus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, penuh dengan kesehatan dan I am. So am I, seperti saya juga diberkati dengan kesehatan. Kalau kita lihat Tuhan awet muda, yang wanita katakan, saya pasti awet muda sampai nanti Maranatha ketemu Tuhan pasti kinclong. Pasti kenceng, katakan cewek-cewek, amin. Amin, kenceng, semuanya diberkati dengan awet muda. Saya dulu ya, waktu masih lebih muda jauh gitu ya. Jangan ketawa gede-gede, by the way di situ. Dulu saya pikir nggak pusing gitu ya. Sekarang lumayan pusing. Tiap ngaca gitu agak lumayan mengganggu gitu. Banyak hal yang mengganggu gitu. Anyway gitu. Jadi tadi kembali lagi Pak, sakit penyakit. Tuhan sudah bereskan. Jadi pertama pengampunan dosa. As he already paid for us. Dia udah mati buat kita untuk pengampunan dosa. Begitu sama juga kalian menerima yang namanya mujizat kesembuhan. Kalian menerima nih. Oke, kalian percaya kalian diampuni? Amin. Sama juga kalian menerima kesembuhan dari sakit penyakit. Jadi kita tahu kita diberikan pengampunan dosa, diberikan juga kesembuhan, dan dia juga membayar kemiskinan kita. That's why you are also entitled for prosperity. Amin. Jadi kalian jangan dibohongin, jangan mau menerima kebohongan bahwa it's okay not to be prosper. Ya, nggak mungkin kita itu nggak apa-apa katanya hidup segini pas-pasan aja katanya gitu kan, ada yang bercandaan ya. Pas-pasan aja, kalau mau pergi ke luar negeri pas ada, kalau mau beli Mercy pas ada, semuanya pas ada. I'm talking about prosperity di mana kita bisa punya resources begitu melimpah. Ya, bukan untuk kita punya ketamakan. Pasti kalian perlu punya keperluan. Punya anak yang banyak, pasti lebih banyak lagi keperluan. Ya kan? Kalau tadi tahu satu aja ya. Punya banyak anak itu banyak keperluan. Oke? Banyak challenges. Ya, bukan hanya uang. Anyway, terus udah gitu, tapi bukan hanya yang kita butuhkan tiap hari-hari. Tapi kita juga punya kelimpahan, katakan amin, untuk bisa membantu yang lain. Untuk bisa membantu yang lain. Kalau kalian pakai untuk kebutuhan kalian, nggak ada efek, nggak ada impact, cuma untuk keluarga kalian. Tapi waktu di saat kita tahu, oh Tuhan kasih berapa, pasti Tuhan berkati. Ya, ini kita akan lebih dalam lagi, kita buka lagi, makanya kan saya masih agak blur gitu ya. It's okay, tapi saya tahu muka kalian menerima. Amin. Oke, kita buka 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14. Jadi kalau kalian mau buka mengenai keuangan, nanti kalian baca di rumah 2 Korintus 8 dan 9. Saya percaya Tuhan akan berbicara dengan kalian. Bagaimana kalian manage uang.
Kalian percaya bahwa keuangan, anak, semua berkat-berkat itu adalah titipan Tuhan? Titipan Tuhan. Oh, dikit sekali di sini. Titipan Tuhan, nggak ada yang mau ngomong amin. Itu gue punya, Ci. Itu gue punya, bukan titipan Tuhan. Ya kan? Tapi sorry, ada bad news. It's titipan Tuhan by the way. Oke? Saya berdoa, saya ngomong gini, jangan ada yang tersinggung. Itu titipan Tuhan. It's true. Kenapa? Saya sering banget pergi ngelayat. Oke? Bukan karena jemaat saya banyak yang meninggal, oke? Apakah itu mungkin orang tuanya ada yang meninggal, neneknya meninggal, ya saya datengin kan. Keluarga saya ada banyak yang meninggal, yang umur ya jangan kalian ngeliatin saya kayak orang, waduh Cilita semuanya meninggal gitu ya. Enggak, tapi saya mau bilang bahwa waktu saya pergi, saya suka cita banget kalau saya pergi ke ngelayat gitu, ke rumah duka. Bukannya kayak saya senang mereka meninggal, bukan. I'm not that bad, oke? Enggak segitu parahnya. Cuma detik saya di rumah duka, saya selalu mengalami pertobatan saudara. Begitu besar Tuhan baik banget. Saya melihat orang yang begitu banyak, orang tuh kalau udah check out, meninggal, dia gak permisi, saya ambil duitnya dulu ya, saya ini dulu ya, buat apa dulu ya, gak bisa, gak ada waktu. And you know that, uang gak ada sepeser pun yang akan kalian bawa. Dan saya juga, saya ngomong gini juga untuk saya loh. Jadi kalau kalian, uang itu for your information hanya dipakai, nggak tahu ya mungkin ada yang pikir ada bisa. Uang itu hanya bisa dipakai di dunia ini. Nggak bisa dipakai di surga. Nggak ada yang amin juga. Kita coba ke sini. Uang itu hanya untuk dipakai di dunia ini. Bukan untuk di surga, di sini lebih baik tuh. Amin ya. Haleluya. Betul ya? Jangan. Loh betul. Tapi itu pewahyuan loh saudara. Bahwa uang itu tidak bisa kita bawa. Buat saya pewahyuan, I don't know about you. Tapi buat saya pewahyuan. Saya bilang Tuhan berarti ngapain saya tuh stres banget. Bisa berantem berhari-hari. Ngomongin masalah keuangan. Lu berantemin ya, kita berantemin sama pasangan kita. Gak akan membantu, terus keluar duit gitu. Gak bisa men. Udah gue coba. Kagak bisa. Ya, lu nangis ke Tuhan, Tuhan berjalan. Oke? Wah Cilita kok bisanya ke Tuhan cuma pas ada minta duit. Anak saya aja sering minta ke saya. Saya kalau bilang, kalau dia deket-deket saya, kenapa kamu mau minta duit apa? Enggak, bukan kamu. Yang lain, yang dua lagi. Poinnya adalah kita selalu pikir, oh kalau mau minta blessing lu minta sama Tuhan. Ya sekarang lu mau minta sama siapa? Kalian mau minta sama suami atau istri gak mungkin bisa. Bisanya cuma bikin dia pusing. Ya, stop complaining. Now talking about Jesus itu benar-benar dia kaya. Dia bisa memberkati kita dengan luar biasa melimpah. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, ini ngomong mengenai giving ya. Memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini clear, benar-benar clear ya, glass clear banget, berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi ya, kalau pemberian kita, jangan lu pikir kita mau memberi dengan apa yang tidak ada. Jadi tadi kemarin saya ngomong titipan, betul ya? Kembali lagi titipan. Jadi semua itu titipan. Jadi kalau kita mau ngasih, itu Tuhan udah kasih dulu ke kita. Bukan sesuatu hal yang kalian tidak punya. Ya, bukan sesuatu kita disuruh memberikan. Misalnya kan kita kemarin udah banyak. Waduh sekarang GBC banyak banget fundraising. Saya bilang sama suami saya, gereja kita terlalu jarang untuk ngomongin keuangan. Ya, mohon maaf nih. Kalian abis ini mau timpukin saya gak apa-apa. Tapi keuangan itu penting. Sangat penting. Dalam pelayanan saya ngelihat begitu banyak orang masalah dengan keuangan. Now we have to preach the biblical. Bagaimana caranya secara alkitabiah itu, secara keuangan itu apa sih? Gitu loh. Gak usah takut, karena uang itu gak perlu ditakutin. Yang kalian harus takut adalah apa? Love of money. Dimana kalian itu menyembah ke uang itu. Kalian itu mencintai kekayaan lebih dari Tuhan. Dibilang di firman Tuhan dikatakan you cannot serve two masters. Itu di mana ya? Matius ya, tolong dibukain deh.
Matius 6 ayat 24 sampai 26. Oke? Bisa dibacakan? Ayat 24-nya ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Coba dengerin baik-baik. Aneh menurut saya. Kenapa Tuhan disamakan dengan Mamon? Why is so attractive about Mamon gitu loh. Betul gak? Iya kan? Kan Tuhan, biasa kita ngomong itu iblis. Tuh iblis. Wah iblis lagi begini, iblis lagi begitu. Lo dikuasain iblis lo gini. Iblis terus. Ya kan? Padahal bukan iblis yang sampai dibandingkan dengan Tuhan itu. You cannot serve two masters. You cannot serve two masters. Kalian tidak bisa mengabdi menjadi budak kepada dua tuan. Bukan 3, 2. Tidak bisa menjadi mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Gua enggak lah. Mamon, tenang dulu, tunggu dulu. Mamon itu adalah dewa palsu dari Syria yang dia itu memakai kekayaan. Karena kekayaan terlalu atraktif, terlalu menggiurkan dan menarik gitu. Sehingga tanpa sadar hati kita itu menempel kepadanya. Bukan kepada Mamon, menempel kepada uang, menempel kepada kekayaan kita. Bagaimana cara uang itu, bagaimana hati kita tuh menempel kepada kekayaan. Bagaimana? Kalian cek aja dari kredit card kita atau dari keuangan kita, berapa banyak yang kita pakai. Untuk apa? Itu di situ Mamon kita. Karena firman Tuhan katakan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu udah pakemnya di situ. Pakemnya tuh di situ, saudara. Saya di sini nggak bakalan minta kalian untuk bongkar atau apapun, nggak. Tapi itu yang saya alami beberapa tahun yang lalu, sampai saya mikir, wow, ternyata saya ini banyak hal yang saya pakai dikontrol. Ini saya punya kekayaan saya untuk hal-hal yang saya pikir baik. Karena musuh daripada yang terbaik adalah yang better. Ini good di sini. Amin. Ini semua sangat sensitif. Saya tahu ini adalah hal yang sensitif bukan hanya buat kalian. Buat saya pun sensitif. Tapi saya mau katakan, detik kita mulai belajar. Tuhan suruh misalnya, oke, give. Kenapa Tuhan pakai give? Namanya love, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi, paling gampang contoh suami istri. Suami saya tuh di mana sih dari tadi? Nggak ketemu di sana. Oh, dia di sana ya. Kalau dia sayang sama saya, gitu ya. Tapi dia tiap bulan dia nggak pernah transfer saya. Iya kan? Saya mempertanyakan kan, lu sayang apa enggak? Gitu loh. Bukannya saya cewek transferan yot, bukan. Bukan, oke. Bukan. It's not about that. Tapi karena dia tahu saya ada kebutuhan untuk belanja, betul dong. Saya untuk ini, itu dan apa-apa segala macam, dia akan transfer. Jadi pasti kalau dia mengasihi, pasti ada something yang give. Kenapa saya berani ngomong gitu? Ya, saya berani ngomong gitu. Ini saya tahu bahkan banyak ada hal-hal yang mungkin tidak disetujui. Tapi biarlah kita membuka hati, apa benar ya? Gitu loh. Tuhan mati di kayu salib. Dia gak bakal bisa bilang, oh saya mengasihi manusia, saya mengasihi manusia. Tapi dia gak pernah mati, dia gak pernah memberkati. Ya udah biarin aja. Love is not love if you don't give. Oke? Oke, berarti kan bukan cuma duit, Cilita, Pastor Lita. Kan bisa dong berbentuk waktu, tenaga. Ya betul. Tapi saya bilang kembali, di dunia ini itu salah satunya itu adalah pakai duit gitu loh. Tapi bukan berarti lu bisa bayar dan lu bisa beli istri atau suami kalian. Gak bisa. Oke? Duit is only a tool. Money is just a tool. Tadi saya bilang, duit itu hanya dipakai di dunia ini. Gak mungkin dipakai nanti. Oke? Duit itu hanya alat. Alat yang kita pakai. Oke? Jadi it's all about that. Dimana kita itu tidak bisa serve
two masters dibilang gitu ya. Kita tuh nggak bisa serve two masters. Karena jika kalau kita bilang kita love God, kita nggak mungkin kita love God and money. Love mammon. Kita love our semua kekayaan kita. Nggak bisa. Cuma bisa salah satu. Kita love God, but the money will go after us. Kekayaan akan selalu mengikuti kita, katakan amin. Karena kenapa prosperity akan selalu ada di belakang kita. Kesejahteraan, kemakmuran itu pasti ada. Nah, dengan cara bagaimana kita bisa love God tanpa kita melekat kepada mammon. Dengan caranya salah satunya adalah mempunyai lifestyle yang memberi. Saya nggak mau kotak-katik, itu akan panjang lagi, memberi berapa, ntar lu nanya aja Pastor Yudi ya. Oke? I don't want to go there karena itu bukan bagian saya. Saya cuma mau melay foundation. Oh ternyata kita tuh nggak bisa loh mengabdi kepada dua tuan. Kenapa tuan itu di situ kok mammon? Kenapa bukan yang lain gitu? Oke? Berarti mammon itu punya kuasa gitu loh. Punya kuasa sedemikian menariknya. Oke. 25, karena aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ini jadi kalau kalian baca 25, 26 dan seterusnya ini mengenai kekhawatiran. Nah, saya mau tahu ya. Saya soalnya orang yang termasuk khawatir. Ya. Saya tahu saya juga melayani beberapa orang. Saya tahu setiap orang, hampir semua orang itu pasti punya khawatir mengenai cukupan. Ya kalau cewek apa yang saya pakai baju gitu, bukan yang makan. Kalau suami saya khawatir apa yang saya makan hari ini, ya kan? Kalau istri mungkin apa yang saya akan pakai hari ini, ya kan? Beda-beda. Tapi poinnya adalah kekhawatiran. Masih sama ini kekhawatiran. Tapi kalau saya lihat saya mau bukakan di sini gini loh ya. Ini kan dia kan ngomongin di atasnya itu mengenai you cannot serve two masters. Terus udah gitu ngomongin lagi mengenai kekhawatiran. Jadi kekhawatiran ini nggak mungkin kalau kita serve God, kita khawatir. Berarti saya mau ambil kesimpulan, kita itu khawatir karena kita mungkin tanpa sadar kita serve mammon. Fair nggak saya punya comparison seperti itu? Betul. Tapi nggak usah merasa tertuduh. Karena nggak ada yang namanya di sini, nggak ada yang condemn kalian. Ini adalah satu pewahyuan saudara. Ini suatu pewahyuan. Saya berdoa setiap daripada kita pagi ini menerima pewahyuan. Katakan amin. Menerima yang namanya revelation, pewahyuan mengenai ternyata itu Tuhan tuh mau loh. Hatinya itu mau membuat kamu itu prosperous. Diberkati, sehat, diberkati. Amin. Tapi mammon adalah benar-benar itu adalah namanya tuh Tuhan yang sangat jelek. It's a lousy God. Dia gak bakalan diemin kalian tuh, oh iya begini aja gitu. Oh ya gak apa-apa kamu jadi mengabdi kepada saya kata mammon. No, dia akan ambil waktu kamu. Dia akan ambil kamu punya keluarga. Dia akan ambil semua-muanya dalam kehidupan kamu. Karena gak pernah merasa puas. Kalau kita serve mammon, kita mengabdi kepada kekayaan kita, itu tidak akan memberikan kita satu security. Nggak akan ada merasakan hati kita tuh damai. Mungkin sementara damai, tapi kalian harus maintain kedamaian kalian dengan keuangan lagi. Oh kalian nggak cukup segini, harus lebih lagi, and never ending, akan terus. Amin. Jadi di sini kalau kalian baca semuanya tentang kekhawatiran ini ya, dibilang sini saya juga itu mengenai kekhawatiran. Jadi ada hubungan antara kekhawatiran dengan mammon. Pasti. Makanya dia ngomong kita nggak bisa serve two masters. Detik kita memberikan kepada Tuhan, apapun itu ya. Kalian nggak usah ngomong di sini. Apapun yang saya percaya kalian adalah anak-anak Tuhan yang punya hati yang generous dalam hal waktu, dalam hal keuangan. Kalian adalah anak-anak yang udah banyak diberkati dengan firman-firman. Oh tahu Tuhan ini, saya tahu itu. Jadi waktu kita memberi, a lifestyle of giving, waktu kita memberikan apapun itu untuk pelayanan Tuhan. Ya, saya percaya waktu kita memberikan itu semua kekhawatiran itu hilang. Amin. Ada kekhawatiran yang selama ini ada mungkin kalian gak tahu how to get rid
nggak bisa menghancurkan, kalian nggak bisa, gini loh ya, kekhawatiran, dengerin baik-baik. Jangan ke saya ntar nanti bilang gini, saya udah tengking roh kekhawatiran gak keluar-keluar loh Ci. Jangan ditengking kalau roh kekhawatiran mah gak bakal bisa diketengking. Kita khawatir, kalian tahu dengan cara kita lihat Tuhan begitu baik. Karena firman Tuhan katakan kasih yang sempurna, ya kan? Take over semua ketakutan kita. Dia ambil semua, dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau kita takut. You're afraid of something, worry. Ya, jangan takut. Gak perlu takut itu. Nih, ada lagi nih, kekhawatiran. Kekhawatiran adalah keadaan emosi yang perlu mengalami hanya pertobatan. Bukannya pengobatan. Kalian panic attack, depresi. Saya juga pernah loh, stres tuh pernah. Orang kayak saya yang begini ngoceh terus bisa loh depresi. Kalau saya udah mulai diem itu namanya depresi. Kalau di rumah saya udah diem, suami saya lebih depresi lagi. Loh bener, tapi saya pun bisa depresi. Orang-orang itu stres tuh ada macam-macam. Bisa tambah ribut padahal dia dalam depression. Tambah hahaha, padahal depresi. Betul? Tambah diem, belum tentu depresi. Jadi depresi itu nggak bisa dibilang oh seperti apa. Tapi depresi itu perlu yang namanya pertobatan. Bukan pengobatan. Kalian mau ngobatin, pakai apapun juga depresi, tetap aja mesti diobatin lagi. It's not gonna go away. Hanya perlu gampang, yaitu pertobatan. Pertobatan itu apa? Metanoia. It's talking about change of mind. Apa sih yang bikin saya depresi? Yang saya bilang tadi, saya tuh ada beberapa tahun yang lalu saya mengalami banyak hal ya. Tapi Tuhan bilangin sama saya bahwa you just need to believe in me. Trust in the Lord. Loh saya ini preacher of grace di GBC. Ya kan? Gembala punya istri. Ya kan title-nya banyak juga ya. Apalagi gitu. Masa saya itu enggak percaya sama Tuhan? Jangan mau dikelabui kita itu kayak kebal. Saya kalau udah pernah khotbah di sini kayaknya kebal, semuanya hebat. Hari Minggu ujung ke ujung gitu semua, wow haleluya, puji Tuhan. Naik terus dalam Tuhan. Orang ngomong sama saya nggak bahasa roh terus, orang basyikra. Gitu. Enggak, saya nggak kayak gitu saudara. Saya tuh real as you are. Seperti Jesus is real as everybody is. Tuhan Yesus tuh real loh. Orang sakit diberi apa? Kesembuhan. Nggak mungkin orang sakit datang ke dia, oh ya kamu puasa dulu 3 hari. Tuhan tuh nggak pernah kayak gitu. Ada nggak ayatnya? Kalau ada tolong kasih tahu ke saya. Setahu saya sih nggak ada. Orang lepra, ya kan? Dia kasih apa? Ketahiran. Orang yang nggak bisa tidur. Dengerin saya khotbah, tidur. Ya kan? Kadang-kadang orang tuh yang nyantai-nyantai aja. Orang kalau misalnya namanya orang nggak punya duit, dia sampai nggak bisa makan berhari-hari, lu nggak usah bawa-bawa dia ke pelayanan yang untuk berdoa, nggak perlu, kasih aja makanan. Orang sakit ya disembuhin, doain untuk kesembuhan, ya kan? Tapi kan semua ini kan, makanya saya bilang tadi, kita bisa memberkati orang kalau kita punya berkat, yaitu diberkati keuangan. Amin. Jadi nggak mungkin kita itu nggak mungkin diberkati, hanya diberkati, Tuhan mau kita diberkati aja. Kamu diem-diem aja. No, He wants you to be blessed for a purpose. Kalian bisa memberkati orang lain. Kalian tahu di firman Tuhan dikatakan supaya ada satu balance, keseimbangan. Dibilang di Korintus, dibilang apa yang kalian punya lebih, biarlah diberikan, diberkati kepada orang yang kekurangan. Orang yang kekurangan, biarlah diberkati juga kalian yang kekurangan di bagian apa, Tuhan memberkati. Jadi ada-adanya yang namanya keseimbangan saudara. Saya pasti banyak kekurangannya. Kalian ada di sini memberkati saya. Kalau kalian ada yang kekurangan, mungkin saya bisa bantu, saya bantu. Amin. Itu yang sangat indah di dalam rumah Tuhan. Amin. Di dalam rumah Tuhan ini ada yang perlu namanya kita itu, saya kemarin ada beberapa sih ide, cuma nanti ya kita pikirkan lah ya.
Tapi kita itu di sini siapa yang percaya kita itu kreatif? Kreatif kita itu semua. Jadi kalau ada ide-ide mau ngomongin apa, boleh ngomongin. Sama siapa di sini? Boleh sama Pastor Yudi, sama Pastor Gard, ya kan? Pastor Fedri, Pastor Leni, sama saya juga boleh. Tapi kalau misalnya kita bilang, maksudnya jangan semua ke saya juga, pusing ntar saya. Semuanya, bisa juga kalian ambil inisiatif. Saya mau kita ngambil inisiatif nih, HOH nih. House of Healing, kira-kira kurangnya apa? Daripada kita ngomongin kurangnya, mendingan kita lakukan sesuatu untuk rumah kita. Kalau saya punya rumah baru, nih ya, cerita aja. 10 tahun yang lalu saya dikasih rumah. Puji Tuhan ya dikasih loh. Dikasih loh, oke? Dikasih rumah. Ya kan? Nggak mungkin dong kalau kurang gitu, misal lemarinya gue pinjem gitu ke tetangga. Nggak mungkin kan? Tetangga saya gitu, tolong dong rumah saya kurang meja. Nggak mungkin punya. Emang tuh di rumah saya aneh deh. Masa di rumah saya tuh ya gak ada meja, kagak ada makanan, aneh banget sih ya gitu. Itu gak mungkin saya lakukan itu karena itu rumah saya. Paham gak? Atau mau diulangin lagi di sini? Betul gak? Kalau kita nih punya rumah sendiri, ini rumah kalian, something is wrong here and there pasti. Karena waktu saya terima rumah saya, serah terima, ya udah gak usah ngomongin. Ntar ada yang tersinggung, ya kan? Oh ininya ini, puji Tuhan gak ada yang bocor, tapi belakangan ada yang bocor juga. Poinnya adalah kalau ini rumah kita, mari kita bangun bersama. Kita bangun bersama apa yang kurang, apa yang kita bisa bantu. Nanti kita akan ada nextnya lagi, tahapnya sebagian lagi kita akan bangun lagi untuk anak-anak. Kenapa sih gak habis-habis visinya? Karena visi kita, visi Tuhan itu visi yang besar. Dia, sorry ya, Tuhan saya Tuhan yang besar, gak tahu Tuhan kalian. Kita kan sama-sama, jangan marah dulu dong. Ini kan kita sama-sama. Tapi saya mau bilang Tuhan kita tuh jangan dilimit. Jangan kita stop. Kalian di sini gerah kan, capek kan, maksudnya aduh ini kayaknya ini nih satu kebaktian. Siapa yang rindu mau ada 2 kebaktian? Ayo angkat tangan. Abis ini yang 2 kebaktian saya langsung todongin. Wah tapi ntar dulu, iya pasti ntar dulu. Ada beberapa orang ngomong ke saya, Ci adain dong kebaktian kedua. Saya bilang lu datang aja kebaktian 1. Betul dong, saya mah cengli orangnya. Lu datang aja kebaktian 1, itu masih banyak bangku-bangku yang kosong, gue bilang gitu. Iya kan? Cuma dia bilang saya maaf Ci gini. Singkat cerita ya dia ngobrol, dia tahu dia pekerjaannya malam banget dan bla 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 bla. Ya. Poinnya saya ngomong gini adalah mau ke 1, mau ke 2, mau ke 3, kita dengerin Tuhan suruh apa. Dengerin Tuhan suruh apa. Kita bisa, maksudnya saya gak bilang kita selalu juga peka, saya pun bisa salah. Suami saya pun bisa salah. Makanya kita ada counsel, saling mengingatkan, it's okay gitu loh. Nah tapi nanti pelan-pelan gitu loh ya. Sebelumnya saya tutup, mungkin saya akan tutup. Ini masih banyak banget loh notesnya, gak percaya kan? Notes saya masih banyak, saya udah gak tahu apa yang saya ngomong. Karena ini udah, nih yang pernah khotbah ya, saya tuh udah mikirin flow-nya, tau gak lo? Flow-nya dari sini ke sini kayak bagus nih begini. Pas nyampe, itu selalu berantakan flow-nya. Apalagi di sini udah ada yang wah penyembahan, udah nangis, wah, saya nangis, hilang itu semua yang tadi flow-nya. Tapi saya mau bilang bahwa saya mau tutup sedikit begini. GBC itu adalah rumah Tuhan yang Tuhan bangun. Amin. GBC Tuhan yang bangun, bukannya manusia yang bangun. Dulu kita benar-benar modal apa ya, bukan nekat, modal iman ya. Tapi imannya juga diberikan sama Tuhan. Indah ya. Jadi semua itu Tuhan yang berikan. Jangan kita pikir oh Tuhan nggak berikan. No, Tuhan berikan. Oke? Lalu singkat cerita kita nggak tahu mau di mana, kita ngobrol-ngobrol terus kita dijorokin lah kurang lebih menjadi gembala gitu kan ya. Enggak, itu it's a calling from the Lord. Saya punya omongan aja. Di sini by the way yang mungkin baru dengerin saya khotbah jangan kaget. Saya banyak bercanda, saya banyak kayaknya mungkin suaranya gede kayak orang marah-marah gitu ya. Tapi saya nggak marah, beneran saya nggak marah. Jadi itu Tuhan siapkan semuanya, Tuhan panggil Ko Yudi sama saya gitu ya untuk menjadi gembala gitu ya. Nah apa yang dibutuhkan Tuhan dalam saat itu pun Tuhan udah
penuhi. Jadi saya mau kasih tahu ciri-ciri Tuhan, dia tidak pernah meminta-minta. Katakan amin. Dia gak pernah minta-minta uang kita. Dia bekerja dengan luar biasa dahsyat. Ya, secara di dalam roh kita itu Tuhan apa yang sudah taruh, Tuhan taruh. Of course gak mungkin tiba-tiba ada duit lewat-lewat. Gak mungkin, ada tangan yang memberi. Betul? Jadi Tuhan pakai orang-orang. Dia bisa, cuma satu orang aja dipakai untuk bisa memenuhi semuanya. Tapi Tuhan mau bermitra dengan kita semua. It doesn't matter how much, ya. Dan saya mau bilang, saya di sini khotbah hari ini. This is your home. Dengan satu kebanggaan, this is your house. This is your home. Bukannya Pastor Yudi ataupun siapa yang punya ini. No, ini adalah Tuhan berikan. Ini semua tempat. Kemarin kita bilang, mulai dari kemarin ada satu jemaat lagi sharing ke saya langsung WA kemarin. Dia udah beberapa minggu sakit kakinya. Oke? Dan dia orang baru datang. Ya kan? Saya tahu anaknya udah lama datang ke sini, orang tuanya sekarang datang. Orang tuanya datang, singkat cerita dia ada saudara saya sebenarnya. Saudara saya, dia sharing. Dia bilang begini, terima kasih GBC menjadi suara buat Tuhan berbicara sama dia. Oke? Thank you for being the voice of God. Jadi saya mau bilang ini semua buat kalian semua loh. You become the voice of God in the ministry. Kalian tuh, suara kalian tuh didengar loh. Tuhan itu, kalian melakukan sesuatu. Berdoa, mengasihi orang, apapun itu ya. Itu bener-bener loh menjadi voice of God. Singkat cerita orang itu berbilang bahwa dia itu disembuhkan dari yang udah lama, beberapa minggu dia sakit gak tahu kenapa. Akhirnya tiba-tiba mengalami kesembuhan. Dan dia percaya itu disembuhkan sama Tuhan. Orang ini bisa aja gak usah sharing mengenai dia punya testimoni ke saya, dia diam-diam aja. Betul gak? Tapi waktu dia cerita, saya bilang saya punya kewajiban untuk share ke kalian. So you can hear the testimony. Kita sering dengarnya bad news, yang jelek kita ngomongin sebarin ke 10 orang. Yang ini apa jelek WA. Buset, banyak banget WA. Yang ngomongin masalah penyakit lah apa semuanya gitu. Aduh cepet banget. Iya kan? Tapi kalau good news, testimoni kok kita susah banget gitu. Gue mau sharing nih sama lu, orang sembuh loh. Dia tiba-tiba sakitnya sembuh. Lu, how are you? Aren't you excited gitu loh. Bersuka cita. Sampai saya tuh, itu malam dia WA ke saya. Saya bilang nih 2 orang lagi ngomong tentang testimoni, saya gak bisa tidur sama Ko Yudi. Karena terlalu excited. Tuhan itu luar biasa baik banget. Saya bilang tadi ada anaknya yang sakit disembuhkan. Yang tadi lagi main drum. Mungkin kecil buat kalian, tapi saya tahu buat orang yang sakit itu penting banget. It's amazing. Aduh tapi kan sakit lagi atau gimana. Tapi saat itu saya percaya dan saya klaim, orang kalau Tuhan memberikan kesembuhan, dia sembuh. You believe it and you receive it. Kalian terima itu. Amin. Jadi saya sampai bilang, ini luar biasa. Anak saya sakit. Kita bro yang di Love juga ada yang sakit. Juga waktu datang, sebelum sampai di sini mereka mengalami kesembuhan. Last week, this is just last week. I'm telling you, bukannya untuk kayaknya emosional banget nih ngomongin masalah apa tuh testimoni kesaksian, bukan. Saya cuma mau bilang bahwa Tuhan Yesus itu tetap ada. Maksudnya gini, Tuhan Yesus itu real, nyata. Jangan kalian pikir, oh ya ini house of healing biasa-biasa aja. You cannot come here like usual anymore. Kalian datang ke sini nggak bisa. Ini mohon maaf nih. Hari ini pokoknya gue hari ini nggak khotbah lagi juga minggu depan nggak apa-apa dah, bulan depan. Ya, saya mau bilangin, kalian datang ke sini, saya tahu banyak yang telat. Wis. Tapi saya mau bilang, yuk kita sama-sama berubah. Berubah yuk. Ada di sini yang mau meeting gitu? Siapa yang punya bisnis? Mau meeting setengah jam sesudah mulai? Nggak ada. Ya kan? Ini saya ngomong ini jangan marah loh. Jangan marah. Tapi saya mau bilang nih, dimulai dari saya. Dimulai dari saya. Yang punya
hajatan lah ya, kurang lebih ya. Kita yang ada di sini. Pastors, leaders, ya, please come early. Kita nggak perlu pusingin jemaat come early or not. Saya percaya jemaat akan pelan-pelan datang pagian. Karena mereka mulai memiliki yang namanya, oh ya ini bagian dari saya ya. Gereja ini punya saya juga. Yang belum pelayanan, ini khusus untuk orang dalam ya, sorry yang visitor yang baru pertama kali mungkin cuma untuk ini nggak apa-apa. This is talking heart to heart kayak saya sama anak saya. Bener ya, kalau saya sama anak saya ngomongnya begini, kamu bersihin dong, ini kan rumah kamu gitu. Itu kan anak saya ngomong orang tua sama anak, betul? Cuci piring dong, cuci piring dong, ya kan? Kalau nggak ada mbak cuci piring, jeritan hati seorang emak gitu ya. Tapi itu it's like that. It's just like that. Nothing personal, bukannya saya benci kalian atau apa, nggak ada. Yuk kita bangun rumah ini bareng-bareng. Amin. Semangat nggak dibilangin gini? Semangat, ya kan? Jadi kalian datang ke sini, ayo datang bareng-bareng pagian. Kalau kalian nggak bisa datang pagian, coba dikasih tahu. Yang nggak bisa datang, yang udah biasa datang, coba dikasih tahu. Apalagi yang pelayanan, please yang pelayanan. Yang pelayanan kalau nggak bisa datang, jangan nggak datang absen tapi nggak ngomong. Itu karena apa? Ada satu accountability di dalam rumah Tuhan. Ada accountability di dalam keluarga. Amin? So it's like that. Jadi come early. Kok bisa nempel ke sono ya, nggak tahu kenapa itu. Nyempil di situ. Tapi saya kemarin udah sharing, ngobrol-ngobrol sama beberapa leader. Saya bilang saya rindu banget. Tahun ini ya, kalau ada kita yang telat-telat, saya percaya pelan-pelan. Nggak usah pusingin, gue mesti nggak pelat. Ntar jadinya supaya nggak telat, berantem sama suami atau istri. Udah jangan. Ya, di jalanan berantem. Udah mendingan nggak usah berantem, telat juga nggak apa-apa. Saya percaya nanti pelan-pelan akan ada transformasi di dalam gereja Tuhan. Amin. Kalian diberkati. Nanti kita kalau memang masih mau di-khotbahin sama saya, nanti saya khotbahin lagi nextnya. Notesnya masih ada, masih banyak. Tapi kalau daripada kalian gak dapat juga, udah jam 12, amin. Kita semua jadi pulang happy, gak usah sampai terlalu kebanyakan apa yang saya sharing tadi. Saya cuma mau bilang bahwa Tuhan itu punya satu tujuan dan misi untuk HOH, House of Healing. Ya, jadi kita datang di sini, kalau tahun lalu kok kayaknya Tuhan bekerja seperti itu, jangan expect sama. Jangan expect Tuhan sama bekerja dulu 10 tahun yang lalu di GBC Jakarta zaman dulu sama sekarang. Lain, beda caranya. Dia begitu sayang sama kita, dia akan membangkitkan semua. Siapa yang di sini mau dibangkitkan menjadi orang-orang yang sejahtera? Jadi multi konglo, apalah whatever, multi miliarder. Ya kan? Jangan takut. Kalian menjadi orang-orang diberkati secara keuangan. Yang pandai untuk memanage keuangan kalian. Amin. Karena kalian akan diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.